Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 7 April 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya menghubungi kepala puskesmas terkait dengan penggadaan vaksin di gereja. Kebetulan kapus yang lama baru saja diganti dengan kapus yang baru. Saya diberi nomor kontaknya dan namanya Endang. Saya WhatsApp begini, "Selamat pagi Ibu Endang, selamat atas pengangkatan sebagai kapus di Pondok Aren. Mohon izin Ibu untuk bisa berjumpa terkait pengadaan vaksin di Gereja San Mare. Salam Romo Luki." Lalu beliau membalas, "Selamat pagi Ibu Romo. Baik, kita bertemu di puskesmas ya." Akhirnya kami berdua bertemu di puskesmas dan saya dengan beliau sama-sama kaget. Ternyata kapus ini seorang laki-laki dari suku Sunda. Namanya bukan Endang, ternyata dibaca Endang. Dan ternyata Romo juga bukan ibu-ibu, tetapi laki-laki tulen. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, salah paham kerap terjadi ketika kita tidak sungguh memahami yang sejatinya atau yang sesungguhnya. Hari ini dalam firman Tuhan, dialog antara Yesus dan orang-orang Yahudi makin tidak harmonis dan menimbulkan kesalahpahaman. Awalnya Yesus berbicara tentang kesetiaan kepada firman-Nya yang akan memerdekakan setiap orang yang percaya. Tetapi penangkapan orang-orang Yahudi berbeda. Mereka sebagai keturunan Abraham merasa diri telah merdeka dan Bapak Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kesalahan ini berlanjut ketika Yesus menyatakan bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan Yesus
menyatakan bahwa ia telah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi geram dan menganggap Yesus kerasukan setan. Bagaimana mungkin dirinya yang belum genap berumur 50 tahun mengenal dan telah ada sebelum Bapak Abraham yang sudah ada jauh sebelumnya. Maka mereka mengambil batu untuk mau merajam Yesus. Orang Yahudi gagal paham terkait sejatinya diri Yesus. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai pembual saja. Padahal jelas sekali apa yang disampaikan oleh Yesus berulang-ulang, bahwa ia datang dari Allah dan ia datang untuk melaksanakan pekerjaan Bapanya. Orang-orang Yahudi menyamakan maut yang dimaksudkan dalam firman hari ini dengan kematian. Padahal maut yang dimaksudkan Yesus adalah hidup sesudah kematian yang terpisah dari hidup kekal bersama dengan Allah. Maut adalah siksa kekal yang jauh dari kerajaan surga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kerap kita pun bisa salah paham dan gagal paham dengan maksud kehendak Allah. Kegagalan dan kesalahan dalam memahami karena kita berorientasi pada kebenaran versi diri kita sendiri. Mari kita melihat kebenaran dalam setiap firman Tuhan dan kehendak Tuhan, maka kita akan dimerdekakan dari rasa takut, dari segala kekhawatiran dan kecemasan hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.